Mahfud MD selaku koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa kasus yang menimpa Anas rawan dipolitisir. Karena itulah Mahfud berharap KPK bekerja secara profesional dan juga independen. Boleh bekerja atas desakan politik. KPK tidak boleh karena tekanan opini publik atau desakan dari satu kekuatan politik tertentu. Nah, kita akan mengawal KPK pada sudut itu. Ada yang mendorong agar Anas menjadi tersangka, tapi ada juga yang minta agar tidak jadi tersangka. Kan itu sudah politis, sudah bukan hukum kan. Masa KPK diminta menjadikan orang tersangka, KPK diminta agar tidak dijadikan tersangka. Nah, itu yang... Pemirsa, Anas mengindikasikan adanya tekanan politik yang akhirnya menjadikannya sebagai tersangka. Rangkaian peristiwa politik diyakini Anas adalah saling bertautan dan juga disengaja oleh kekuatan tertentu untuk memaksanya berhenti dari Ketua Umum Partai Demokrat. Namun KPK secara tegas menyatakan bahwa proses hukum yang ditangani tidaklah atas desakan ataupun tekanan. Pemirsa, betulkah ada intervensi atau Anas sengaja membawa kasus hukumnya ke wilayah politik? Bersama kita telah hadir mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Bapak Tridianto, dan juga pengamat politik Bang Boni Hargens. Dan juga nanti dari KPK, ada jubir KPK Bapak Johan Budi akan bergabung dalam Prime Time News. Baik, selamat malam untuk narasumber semua. Ya, saya akan ke Bang Boni dulu. Bang Boni, apakah Anda setuju bahwa KPK di sini sepertinya memang bergerak karena ada tekanan? Ya, sebetulnya tidak persis seperti itu kesimpulannya ya. Tetapi sebagai tuduhan bisa saja. Cuman saya melihat ada dua fakta yang membawa kita pada kesimpulan itu. Yang pertama bahwa kasus Anas Urbaningrum ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa begitu lama? Nah, pertanyaan ini justru diperkuat menjadi kecurigaan dengan fakta kedua, yaitu keputusan KPK itu persis setelah Presiden menyatakan desakannya kepada KPK supaya kasus Anas Urbaningrum ini dipastikan secara hukum. Nah, itu yang dalam bahasa publik juga intervensi gitu loh. KPK juga sendiri pernah mengatakan Presiden tidak boleh mengintervensi KPK dan seterusnya. Nah, tahapan pengambilan keputusan KPK ini seperti satu irama dengan tahapan proses politik di Cikeas. Ya, fakta integritas, ya, terus kemudian dan seterusnya sampai kepada Anas ditersangkakan. Nah, saya pikir dua fakta itu harus dijelaskan, terutama di dalam fakta kedua yaitu sprindik bocor. Nah, itu yang menjadi ujian terbesar buat KPK mengenai integritasnya. Nah, tapi lepas dari itu semua, pertama sekali bahwa kita biarkan saja proses hukum ini jalan, KPK harus bisa menemukan fakta-fakta hukum yang memperkuat keputusannya. Titik kedua, juga kita harus awasi segala bentuk permainan kepentingan politik dari kelompok yang memang tentu punya kepentingan dengan menjadikan Anas sebagai... Kalau Bang Boni melihat tidak bahwa ini seakan-akan memang isu politik lebih diasapi di sini untuk menutupi ya, bahwa memang itu ada saja. yang Makanya salah di sini. saya pernah mengatakan di studio ini juga bahwa saya tidak bangga sedikit pun dengan keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mendesak KPK dalam penyelesaian kasus Hambalang. Karena pernyataan itu sudah terlambat. Kita dulu berharap tahun lalu dia mengatakan itu. Ternyata kan enggak. Ini artinya bahwa ada motivasi politik di balik pernyataan-pernyataan seperti ini dan desakan dari Jero Wacik dan lain-lain. Bahwa poinnya bagus, bahwa ini demi penegakan hukum, tapi ini terlambat, sehingga kental muatan politik. Baik, Bang Boni, kita dengarkan dulu ini, kami akan mengutip kembali pernyataan dari Anas Urbaningrum terkait dengan statusnya ini. Sejak awal, saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK. Mengapa? Karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan oleh hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas
status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir, jangan-jangan saya menjadi yakin saya akan menjadi tersangka di KPK setelah saya dipersilahkan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Ya, dan pemirsa kita langsung juga bergabung bersama Pak Johan Budi dari KPK. Pak Johan, selamat malam. Selamat malam, Sheryl. Ya, Pak Johan, kami ingin mengklarifikasi karena juga dari Partai Demokrat sudah mengatakan silakan ditanyakan sendiri kepada KPK tudingan-tudingan kalau memang ada intervensi dalam penetapan tersangka kepada Anas Urbaningrum. Silakan Pak, tanggapan Anda. Ya, gini, yang pertama tentu tidak ada intervensi di penetapan tersangka Anas ya. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit perjalanan kasus Hambalang yang kemudian KPK menyimpulkan bahwa Anas Urbaningrum terlibat dan dijadikan tersangka. Jadi kasus ini jangan dilihat pada hari Jumat saja pekan lalu, tetapi kasus ini sudah melalui proses ya, sejak bulan Juni kalau nggak salah tahun 2012 kita melakukan penyelidikan. Dan sebelum hari Jumat itu KPK juga melakukan beberapa kali yang disebut dengan gelar perkara ya, dalam konteks sejauh mana dalam penyelidikan Hambalang itu menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan seseorang itu terlibat ataukah tidak ya. Kemudian Jumat kemarin dihadiri oleh 5 pimpinan yang kemudian memutuskan hasil dari paparan dari tim ya, bahwa kita sudah menemukan dua alat bukti yang cukup. Memang ada beberapa kejadian-kejadian ya yang kemudian berimpitan dengan kejadian-kejadian di ranah politik sehingga ada persepsi-persepsi yang kemudian muncul seolah-olah ini berkaitan dengan proses politik. Saya tegaskan bahwa tidak ada proses politik di KPK, yang ada adalah proses hukum ya. Politik itu muncul persepsi-persepsi, muncul asumsi-asumsi. Kalau di penegakan hukum, saya kira bukan soal persepsi atau asumsi, tetapi sejauh mana bukti-bukti secara legal formal itu dipunyai oleh penyidik KPK. Dan kemudian kemarinlah, hari Jumat kemarinlah keputusan kemudian ditetapkan bahwa kasus Hambalang naik ke proses penyidikan dengan tersangka saudara Anas Urbaningrum. Ya, baik, Pak Johan. Pak Johan, bagaimana tanggapan Anda? Kuasa hukum Anas, Pak Firman Wijaya, mengatakan penetapan Anas menjadi tersangka ini cacat hukum karena prosesnya saja bermasalah. Ini terkait dengan sprindik yang bocor, Pak. Bagaimana dikatakan proses yang bermasalah? Ada nggak langkah-langkah pro justisia yang kita lakukan sehingga dikatakan bahwa proses itu salah gitu, atau menyalahi aturan? Aturan yang mana yang kita salahi? Ya, tentu kita membuka ruang kepada pihak yang merasa bahwa ini cacat hukum. Kita negara-negara hukum saya kira, jadi bisa menggunakan mekanisme hukum. Kalau memang pengacara dari saudara Anas Urbaningrum merasa bahwa penetapan tersangka ini cacat hukum ya. Ada tempatnya saya kira untuk memvalidasi apakah KPK cacat dalam memutuskan Anas sebagai tersangka atau tidak. Nah, apakah sangkaan itu benar adanya? Tentu nanti di pengadilan tempatnya kita berargumentasi ya. Apa bukti-bukti yang ada di KPK? Apa argumentasi yang akan disampaikan oleh terdakwa nantinya? Itu kita akan buka semua di di pengadilan. Nah, jadi hal yang berkaitan dengan gugatan atau ketidakpuasan saya kira kami mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum ya. Baik, Pak Johan. Pak Johan, saya harus jeda dulu, tapi usai jeda satu ini pemirsa kami akan kembali masih dengan perbincangan yang sama dan kami akan menanyakan kepada Pak Tri terkait dengan
tudingannya bahwa KPK di sini disetir dan diberi tekanan. Kita akan tanyakan kira-kira pihak mana yang diduga memberikan tekanan ini. Ya, pemirsa, siapa sebenarnya yang dimaksud menekan KPK? Baik, kita akan tanyakan kepada mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Mas Tri. Anda juga akan mengadukan KPK kepada Barreskrim. Dasarnya apa? Ya, jadi saya tetap akan mengadukan ya. Dasarnya jelas sekali ya, bahwa ini bukan penegakan hukum. Ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan. Ya. Bagaimana Anas menjadi tersangka itu banyak sekali kejadian-kejadian yang... Bukti-bukti yang Anda bawa apa? Kejadian-kejadian yang mungkin rakyat ini tahulah ya kan, bahwa dari Pak SBY di mana itu, di Arab ya, katanya suruh Anas suruh KPK status Anas suruh diperjelas, kemudian pulang dengan ada semacam Anas suruh ngurusin kasusnya, padahal Anas ini belum jadi saksi aja belum ya kan. Ini banyak sekali ya. Terus sprindik itu juga ya kan, itu adalah rahasia negara ya. Yang perlu diketahui bahwa ini adalah rahasia negara. Ini sangat berbahaya ya. Jangan sampai sprindik-sprindik yang lain ini juga dibocorkan ya. Saya hanya minta ini sprindik ini harus kita ini betul-betul, terutama kepolisian ya. Ini harus diusut sampai tuntas ya, siapapun ya. Karena saya yakin ini orang dalam ya, di antara pimpinan KPK maupun pimpinan-pimpinan yang lain ya. Karena tidak mungkin sprindik itu orang lain ya di luar KPK ya. Itu seperti ini harus diusut tuntas siapapun ya. Mereka adalah pimpinan KPK ini juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai pimpinan-pimpinan ini mungkin kebal hukum ya. Karena yang saya ketahui ini ada semacam dibikin kode etik ya. Kode etik ini kan yang bikin itu juga pimpinan KPK ya. Saya nggak percaya ini akan ini, karena apa, ini jeruk makan jeruk lah ya, jeruk minum jeruk nggak mungkin ya kan. Jadi saya kira ini kepolisian harus cepatnya ya untuk mengusut tuntas sprindik yang bocor ini, itu seperti itu. Selain membawa mengenai kasus sprindik bocor, apalagi bukti yang menguatkan Anda bahwa KPK ini diintervensi sehingga harus ke Barreskrim? Oh, jelas intervensi ya, itu banyak sekali ya. Jadi untuk menentukan tersangka Anas ini banyak sekali yang orang di luar Partai Demokrat maupun yang di dalam Partai Demokrat itu saya yakin ada intervensi, saya yakinnya ya. Saya tidak bisa menyebut namanya kan gitu kan. Tapi keyakinan saya saja kan tidak cukup untuk dibawa ke Barreskrim. Keyakinan saja tidak cukup. Ya nanti saya sampaikan. Oke, baik. Kalau Bang Boni, apakah Anda melihat ini jadi lari dari konteks karena lebih banyak berputar kepada siapa yang membocorkan sprindik, tapi kan di sini juga ada materi lain, yaitu KPK menetapkan Anas tersangka. Pasti sudah dengan dua bukti yang dianggap cukup. Ya enggak, sebetulnya saya mundur sedikit sebelum sampai ke sana. Kalau keputusan KPK ini mau disalahin, kesalahannya adalah pada konteks. Nah, ini konteksnya ini politiknya lebih panas daripada hukumnya. Nah, mari kita lihat di mana konteks politiknya. Pernyataan SBY dari Jeddah itu memang satu tekanan yang luar biasa. Itu menciptakan opini publik yang luar biasa. Sehingga kemudian seluruh persepsi kita bahwa Anas akan menjadi tersangka. Nah, apalagi kemudian bahasa dari Presiden itu bahwa Anas mesti fokus pada masalah hukum yang dihadapi itu setelah Majelis Tinggi mengadakan rapat dan fakta integritas ditandatangani. Saya masih ingat Istana pernah menjawab pertanyaan setelah Andi Malarangeng ditersangkakan. Jawabannya sama. Kita kasih Pak Andi kesempatan untuk fokus dengan masalah hukum yang dihadapinya. Dan itu Andi udah tersangka. Anas belum tersangka, pernyataan yang sama dipakai. Artinya bahwa yang memberi pernyataan itu udah tahu Anas tersangka sebelum KPK sendiri menyatakan bahwa dia tersangka. Saya pikir ini konteks politik yang memang agak rumit, tapi penting juga dipertimbangkan untuk bagaimana kita menyelamatkan persepsi kita tentang KPK. Karena ini soal penegakan hukum. Ya, kita tidak pengen institusi yang luar biasa hebat ini, kemudian pada proses seperti ini, kemudian tercemar oleh sentuhan-sentuhan politik. Nah, soal sprindik bocor, ya kalau mau kaji lebih dalam, saya punya asumsi pribadi bahwa tidak mungkin pimpinan bermain dalam hal-hal konyol seperti ini. Tetapi kan KPK satu institusi besar, di mana itu ada banyak tangan yang juga bekerja. Ada staf-stafnya, dari institusi kepolisian, dari kejaksaan, yang juga diperbantukan di situ. Nah, mungkin harus ditelusuri. Barangkali ini mainan lama di institusi lain sebelumnya, ya kita harus telusuri lah. Dan KPK harus bisa membuktikan bahwa dia nggak bersalah dalam hal itu. Kita tanyakan kepada Pak Johan. Pak Johan, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Tridianto tadi akan dilaporkan kepada Barreskrim KPK ini? Ya, soal melaporkan kan hak warga negara ya.
silakan saja kalau mau melaporkan, dilaporkan, silakan. Cuman melaporkan atas dasar apa gitu ya. Jadi apakah draft kopi yang beredar itu adalah rahasia negara atau bukan? Yang kedua, kalau itu menjadi sebuah dokumen yang penting ya, yang rahasia, tentu yang lebih berat adalah menurut Undang-Undang KIP adalah si penyebar itu sendiri. Dalam hal ini tentu media massa ya yang mengungkapkan itu kepada publik. Nah, apakah ini juga bisa dalam konteks yang dilaporkan tadi, apakah bisa menjadi pihak yang menjadi terlapor ya, Sheryl? Jadi Anda memuat kopi dokumen yang beredar itu, kalau yang bersangkutan melaporkan, tentu adalah Anda bagian dari orang yang menyebarkan yang disebut sebagai rahasia negara itu. Jadi kalau dia dilaporkan, tidak hanya KPK yang terlapor nantinya, tapi juga media massa. Iya. Ini perlu saya beri gambaran. Baik, Yang Pak kedua, Johan, saya masih ingin jangan menanyakan melihat juga mengenai penetapan- sprindik ini dan komite etik. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu, Pak Johan. Nanti kita akan kembali bergabung bersama Anda. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Prime Time News akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita kembali di Prime Time News. Pak, saya ingin tahu, kalau Anda menuding bahwa KPK mendapatkan tekanan, dugaan Anda, tekanan dari pihak mana? Saya kira gini ya, tekanan ini pasti, ini lembaga KPK. KPK itu adalah lembaga independen. Saya mencintai KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia ya. Tetapi saya sangat sayangkan kalau sampai nanti terbukti ada pimpinan KPK yang membocorkan rahasia negara ya, seprindik itu. Mau jadi apa negara ini kan? Ya kan? Kita yang sudah rakyat yang sudah percaya dengan lembaga ini, kemudian pimpinannya bermain politik, diintervensi oleh kekuasaan, ya, oleh kelompok yang begitu besar, ya, akhirnya KPK menuruti kemauan orang itu, ya, kelompok itu, akhirnya jadi seperti ini. Iya, ya kelompok kan? mana itu? Ya, adalah kelompok, ya kan. Saya Tapi yakin Anda itu sudah tahu, seperti itu. sudah ada yang Anda duga-duga Oh pasti, kuat. saya tahu. Dan ya nama kan. ini juga akan diserahkan pada Barreskrim nanti? Ya nanti kita lihat aja nantilah, saya bilang. Lihat aja nanti kita lihat. Rabu nanti, ini rencananya ya akan kita ke Barreskrim? Ya, jadi nanti kita akan laporkan semuanya, data-data kita semuanya ke sana lah. Ya. Iya, Itu kenapa seperti tidak dibuka sekarang saja? Toh nanti juga Anda akan membukanya di Barreskrim dan juga akan diberitakan. Ya. Pihak mana sebenarnya yang diduga menekan KPK ini? Ya, tadi saya katakan ini adalah kelompok, ya kan, kelompok yang begitu besar menekan KPK, ya kan, untuk menjadikan Anas tersangka, mengkriminalkan. Kelompok besar ini juga dari ya kan, Demokrat atau bagaimana? Mengkriminalkan saudara Anas, ya kan, bagaimana Anas ini dikriminalkan menjadi tersangka. Kalau enggak, ini enggak mungkin KPK ini menolak, ya kan. Ini kelompok yang begitu besar untuk intervensi Iya, terhadap saya KPK. ulangi Itu pertanyaan seperti saya, itu. apakah ini juga melibatkan elit Partai Demokrat yang ada duga ini? Ya saya nggak mengatakan ini elit ya kan, tapi ini kan banyak ya kan. Jadi Berarti di sini- betul, di sini melibatkan ini- Partai Demokrat di sini juga ya? ini banyak sekali kelompok. Bagaimana sekarang pimpinan KPK? Pimpinan KPK itu kan dipilih oleh anggota DPR kan. Di situ kan kepentingan-kepentingan, ya kan. Mereka mau jadi pimpinan itu menghadap ke partai ini, ke partai ini, ke partai ini, ya kan. Siapa yang kita percaya kan, ya kan. Rakyat ini kan dibodohin seolah-olah kan, ya kan. Bahwa KPK yang sudah kita cintai seperti itu tiba-tiba ada kebocoran seprindik, ini rahasia ya kan. Ini bahaya ini, Ya, baik. ya kan. Silakan Ini kalau kembalikan kita pada KPK. kalau kita Mbak, ini kita perang dengan negara lain. Ini orang ini pengkhianat, ini bisa membocorkan rahasia negara kita. Ini bahaya Iya. ya kan. Harus polisi turun, usut, tangkap orang itu. Baik, kita Seperti tanya kembali kepada Pak Johan. Pak Johan, ini terkait dengan komite etik Ya. yang akan dibentuk. Ini sudah sejauh mana? Apakah sudah mengetahui siapa yang membocorkan sprindik? Iya, komite etik sudah dibentuk ya. Ini bentuk KPK yang zero tolerance ya terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang KPK sendiri. Dan pimpinan KPK begitu cepat kemudian membentuk komite etik dan tadi sudah disampaikan anggotanya dan ini kita tunggu hasil komite etik ini. Tadi ada statement yang soal minum jeruk tadi ya. Anggota komite etik itu mayoritas dari luar ya. Ada 3 yang dari luar, yang 2 dari KPK. Jadi tokoh-tokoh yang di luar itu lebih banyak ya, sehingga independensi kemudian kredibilitasnya bisa bisa dijaga karena mayoritas dari luar. Nah ini akan
bekerja nanti mengurai apakah benar ada kebocoran, kalau benar siapa yang membocorkan. Kita tunggu mengenai hasil dari komite etik ini. Ya, jika sudah diketahui siapa yang membocorkan, apa sanksinya nanti? Saya kira belum diketahui ya, dan belum ada kesimpulan bahwa pembocor itu adalah pimpinan KPK, belum ada. Itu justru dibentuk komite etik itu untuk memastikan atau melihat sejauh mana hasil investigasi yang sudah dilakukan nantinya oleh komite etik. Nah, itu akan disampaikan pada publik ya. Saya kira itu. Kapan Pak rencananya akan disampaikan? Ada target pastikan untuk kapan akan menyelesaikan? Tadi menurut anggota komite etik Pak Abdullah menyampaikan itu paling lama 1 bulan, 2 bulan sudah ada kesimpulan, dan itu pasti akan disampaikan pada publik ya, transparan, terbuka mengenai apa yang sudah diperoleh oleh komite etik. Tentu dari hasil itu yang akan disampaikan nantinya pada publik. Ya, Pak Johan, ini saya ingin klarifikasi lagi, ingin konfirmasi. Banyak yang mengatakan komite etik itu dibentuk jika ada unsur pimpinan di sini yang menyalahi kode etik. Apakah benar seperti itu? Komite etik dibentuk untuk mengcover ya dugaan-dugaan kebocoran atau dugaan-dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi komite etik ini memang dibentuk dalam konteks itu, tetapi tentu belum ada kesimpulan bahwa pimpinan KPK yang membocorkan ya. Justru komite etik ini nanti yang akan memverifikasi, memvalidasi, kemudian melakukan investigasi apakah kebocoran itu berada di level pimpinan atau Pak Johan, terima kasih Pak Johan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, Pak Johan. Aku tanya. Ya, baik. makasih. Maaf Pak Johan, tunggu sebentar. Dari Pak Tri akan ada yang ditanyakan? Tanya Bang Johan ya. Itu kemarin pengumumannya kok abang yang mengumumkan itu, bukan pimpinannya. Biasanya kalau itu kan pimpinannya yang mengumumkan, ini gimana itu Bang? Ya, jadi ya mungkin Pak Tri harus rajin membaca koran dan kemudian melihat berita di televisi ya. Waktu saya mengumumkan Presiden PKS itu saya sendiri juga, tidak ada pimpinan. Kenapa ketika saya mengumumkan Anas Urbaningrum menjadi sebuah pertanyaan ya. Memang kadang-kadang mengumumkan tersangka itu bisa pimpinan KPK, bisa juga juru bicara KPK, dan itu sudah sering saya mengumumkan tersangka tentu atas perintah pimpinan ya. Saya bekerja atas nama atau atas perintah pimpinan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil atau kesimpulan yang sudah dilakukan. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapa yang diumumkan ya. Bisa ya, pimpinan. Ya, setahu saya kan pimpinan KPK itu biasanya tuh ini banget gitu kan. Seneng gitu kalau mengumumkan di hari Jumat keramat ini tiba-tiba kalau Bang Boni bagaimana Anda menanggapi gitu kan. Ya, saya pikir sih lepas dari semua ini ya, sprindik itu beban moral besar yang harus KPK selesaikan. Itu poinnya. Yang kedua bahwa kita semua ini kan rumit dengan persoalan Anas Urbaningrum ini karena seperti yang saya katakan ada 2 fakta politik dan hukum yang memang kelihatannya nyambung tapi tinggal bagaimana argumentasi menjelaskannya. Jadi ada konteks politik. Di sana di Cikeas mereka menabuh gendang, terus kemudian kelihatan prosesnya sampai kemudian tampak juga bahwa KPK ikut menari di dalam tabuhan gendang ini. Nah mungkin itu yang harus dijelaskan. Tapi yang pasti bahwa kita semua juga mengerti menemukan fakta-fakta hukum berkaitan keterlibatan Pak Anas dalam kasus Hambalang ini memang tidak mudah buat KPK ya. Setelah kita kumpulkan informasi juga memang itu tidak mudah. Jadi itu juga bisa menjadi alasan lama. Cuman konteks keterkaitan dengan politiknya ini harus dijelaskan sehingga nanti tuduhan intervensi itu juga tidak larut gitu loh. Baik, Bang Muni, terima kasih sudah hadir dalam Prime Time News, juga kepada Pak Johan Budi dari KPK dan tentunya kepada Pak Tri Dianto. Terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu nanti apa yang akan terjadi Rabu ya, akan ke Barreskrim. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan tudingan Anas akan adanya konspirasi yang menekan KPK. Dan Prime Time News saya akan kembali dengan sejumlah penelusuran dengan topik-topik menarik lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami.